Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Intan Permatasari pada mata pelajaran IPS. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita pemanasan dulu yuk. Ikuti Ibu ya, angkat tangannya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Nah, selanjutnya ada lagi, mau nggak? Ikuti ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping, burung terbang. Tangan ke depan, bertepuk tangan. Tangan diangkat, mari berdoa. Bila aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut tanpa berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan semua permohonan hamba yang beriman. Berdoa mulai. Mohon maaf ya, suara ibu lagi batuk jadi sedikit serak-serak. Nah, sekarang ibu absen dulu ya. Siapa yang gak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Nah, sekarang ibu mau nanya, boleh? Kalian semua ini apakah dari suku yang sama? Suku itu tahu nggak sih apa? Kayak budaya, adat kalian atau kepercayaan kalian gitu. Nah, kamu dari suku apa? Suku Jawa. Ada yang dari suku Sunda. Ada lagi? Suku Jawa dan Sunda ya. Oke, apa sih yang membedakan suku Jawa dan suku Sunda? Apa? Bahasanya. Oke, bahasanya ya. Bahasanya menjadi salah satu perbedaan antara suku Jawa dan suku Sunda. Nah, walaupun berbeda-beda, kita tidak boleh saling membedakan. Kita harus saling menghargai ya sesama. Sekarang kita satu Indonesia. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, ada yang tahu nggak judul pembelajaran kita hari ini apa? Gak tahu, Ibu kasih tahu ya. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah keragaman suku bangsa dan agama yang ada di Indonesia. Nah, pada judul ini ada di tema 7, subtema 1 dan pembelajarannya ketiga. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu mengenali pulau-pulau yang ada di Indonesia. Siswa mampu memahami hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menuliskan informasi baru dengan benar. Yang keempat, siswa mampu mengenal suku bangsa di Indonesia dengan benar. Oke. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu suku bangsa? Oke, suku bangsa itu adalah suatu golongan atau kelompok manusia yang anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Nah, jadi suku bangsa itu adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan suku, adat, kepercayaan. Dia memiliki satu kesamaan. Seperti tadi suku Jawa. Suku Jawa itu termasuk suku bangsa ya. Dia memiliki bahasa, kepercayaan, makanan, bentuk rumah bisa jadi. Nah, itu dia memiliki kesamaan dalam satu golongan atau kelompok, memiliki satu kepercayaan yang sama di dalam satu kelompok atau satu anggota. Maupun begitupun dengan suku Sunda. Suku Sunda juga memiliki kesamaan di dalam satu kelompok atau satu anggota yang sama dengan mereka atau sama sukunya, misalnya suku Sunda. Nah, biasanya suku ini terdapat di daerah Jawa sana ya, daerah Jawa di luar kota Sumatera Selatan. Nah, kalau di daerah sekitar kita itu seperti apa? Nah, di Sumatera Selatan ini memiliki suku yang sama ya. Kita memiliki suku Sumatera atau biasanya kita memiliki bahasa yang sama, bahasa Palembang. Kalian tahu kan bahasa Palembang itu seperti apa? Yang biasa kita gunakan sehari-hari di rumah, di
di sekolah bersama teman, biasanya kan kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa ibu atau bahasa yang ada di daerah kita. Itu termasuk suku bangsa. Nah, kalau kita berbeda, walaupun kita berbeda-beda suku, bangsa, adat, agama, nah kita tidak boleh saling membedakan. Kita harus saling menghargai, toleransi. Tidak boleh saling menjauh. Kita tidak boleh kita kumpul bersama suku Jawa saja, sedangkan suku Sundanya diasingkan karena dia berbeda suku. Tidak boleh. Kita harus sama-sama, kita harus bersama, mau suku Sunda, mau suku Jawa, kita harus sama, saling berteman dan saling menghargai. Oke. Begitupun agama di Indonesia ini ada berapa sih? Ada 6 kan? Nah, ada 6, yaitu pertama ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha, Kristen, Konghucu, Katolik. Nah, walaupun mereka memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, tetapi kita sebagai masyarakat atau rakyat Indonesia tidak boleh saling membedakan, harus saling menghargai walaupun kita berbeda kepercayaan. Oke, karena semua itu biasanya diturunkan dari orang tuanya maupun suku bangsa. Agama biasanya dibawa dari lahir. Dari dia lahir dia sudah ada agama, dia ada suku, dan dia ada agama tadi dari orang tuanya biasanya. Seperti kalian, biasanya kalian itu kan, misalkan kalian lahirnya di daerah Jawa, nah berarti termasuk kalian memiliki suku Jawa. Biasanya dari orang tua juga, misalnya orang tua kita suku Sunda, biasanya kita termasuk juga dari orang suku Sunda. Nah, begitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Sekarang ibu mau nanya, mengapa sih di Indonesia itu sangat banyak yang namanya suku bangsa? Ada yang tahu? Nah, kalian bisa lihat di peta ini ya. Nah, ini peta Indonesia. Karena kenapa kita banyak suku bangsanya? Karena kita setiap provinsi itu biasanya memiliki suku, adat, budaya yang berbeda-beda. Misalnya dengan Sumatera dan Jawa kita memiliki perbedaan kan? Berbeda bahasa, berbeda caranya, berbeda makanannya biasanya kan. Nah, di situ kita berbeda-beda bisa ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Ada di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Apa penyebabnya? Nah, kalian bisa lihat di sini ya, di PPT Ibu ini bisa lihat. Yang pertama itu letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia ini terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta antara benua Asia dan benua Australia. Oke. Yang kedua itu ada kondisi negara kepulauan. Nah, negara NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau terpisah menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda. Perbedaan kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa hingga laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Kenapa sih berbeda di kondisi alam? Nah, kita bisa contoh di daerah kita saja. Kita kan di daerah Sumatera Selatan, atau lebih tepatnya di Lubuk Linggau. Nah, daerah Lubuk Linggau dengan daerah Curup atau Bengkulu itu kan berbeda. Kalau di Curup itu kan daerah pegunungan, kalau di Bengkulu ada pantai. Nah, pegunungan sama daerah Lubuk Linggau ini sangat berbeda, karena di pegunungan itu biasanya dingin. Kalau di daerah kita kan kadang panas, kalau hujan baru dingin. Nah, itu perbedaan di daerah Lubuk Linggau misalnya ya. Kita nggak usah ambil jauh-jauh, kita ambil di daerah kita aja, misalnya Lubuk Linggau dan Curup. Itu berbeda ya, keadaannya ada yang dingin. Jadi di sana tuh lebih subur mungkin tanahnya ya. Jadi tumbuhan atau sayur-sayuran itu lebih banyaknya di daerah Curup daripada di Lubuk Linggau. Apalagi ketika orang berjualan sayur itu biasanya lebih ngambilnya di Curup. Selanjutnya yang keempat ada keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan transportasi dan komunikasi mendukung pertukaran budaya dari beragam wilayah di Indonesia ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya.
Nah, di sini Bodo gambar. Nah, di Indonesia ini kan ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa yang kamu lihat pada gambar ini ada apa aja sih misalnya? Oke, kalian bisa lihat di samping ini ya. Misalnya ada suku Jawa, ada Papua, itu ada Minang atau Padang ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada banyak banget. Ini termasuk ke baju adat ya, baju adat dari masing-masing suku atau provinsi. Nah, jadi bangsa itu termasuk dari bagian keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau yang kecil. Berikut daftar 3 contoh suku bangsa provinsi yang ada di Indonesia. Kalian bisa simak ya. Nah, sebelum masuk ke pelajaran contoh suku bangsa, kita tepuk semangat dulu yuk, supaya kita lebih semangat belajarnya, oke? 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat. Nah, selanjutnya kita masuk ke 3 contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita cuma 3 contoh aja ya. Nanti pembelajaran selanjutnya kita lanjut lagi dengan contoh-contoh berikutnya. Atau kalian bisa belajar lagi di rumah. Kalian kenali lagi contoh apa aja yang ada di Indonesia, suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Oke, pertama ini ada suku bangsa dari Sumatera Selatan atau tempat tinggal kita sendiri di Provinsi Sumatera Selatan, oke. Nah, di Sumatera Selatan ini ada yang namanya suku Kayu Agung, ada suku Palembang atau suku Ranau Kisah, Komering, Ogan, dan lain-lain. Banyak banget ya di Indonesia ini ya. Di Sumatera Selatan ini suku bangsanya. Nah, selanjutnya ada suku dari Sumatera Barat ini ada suku Minangkabau yang kita kenal ya, suku Mentawai. Nah, Minangkabau itu yang biasa kita kenal dengan suku Minang ya. Nah, sekarang ada Jawa, suku Jawa ada suku. Nah, selanjutnya ada Jawa. Jawa ini memiliki suku yaitu suku Sunda, suku Jawa, suku Betawi, termasuk daerah Jawa. Oke. Nah, selanjutnya kita itu kalau di Palembang itu ada yang namanya rumah adat ya. Rumah adatnya yaitu rumah adat Limas. Oke, rumah adat Limas. Rumah adat Limas ini memiliki keunikan loh. Dia ada 2 tangga yang berbeda arah. Nah, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, dan mempunyai bentuk ininya tuh, bentuk atapnya itu seperti perahu terbalik. Oke, benar nggak? Seperti perahu ya. Nah, selanjutnya itu ada Minangkabau. Minangkabau ini memiliki rumah juga yang unik, seperti atapnya itu seperti perahu. Dia seperti kebalikan dari rumah Limas mungkin ya. Nah, dia seperti perahu banget nih, seperti ini. Nah, sekarang ada dari Jawa itu biasanya ada rumah joglo dari Jawa ya. Adat dari suku Baduy itu dari Sunda ya, rumah adat Baduy. Nah, jadi itulah keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Oke, tadi masih ingat nggak pelajaran tadi apa aja? Oke, tentang suku bangsa ya. Nah, suku bangsa tadi adalah apa? Nah, yaitu adalah kelompok atau anggota yang memiliki kesamaan dalam satu anggotanya ya. Biasanya memiliki kesamaan agama, makanan. Ada di istiadat itu dia memiliki kesamaan. Contohnya tadi ada suku Sunda dan suku Jawa. Nah, itu dia memiliki perbedaan antara suku Sunda dan suku Jawa. Mulai dari makanannya, dari bahasanya, dari kepercayaannya, dari adat istiadatnya ya. Nah, selanjutnya itu tadi ada namanya agama. Agama itu terdiri dari 6, yaitu ada dari agama Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik, dan Protestan atau Kristen, oke? Nah, ada 6 ya. Ada 6 agama yang ada di Indonesia, termasuk kita mayoritas di Indonesia ini agama Islam ya. Oke. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, jika tidak ada,
Oke, baiklah. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa Indonesia memang sangat kaya akan suku bangsa budaya ada di sejadarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan setidaknya suku bangsa yang ada di sekitar daerah kita, termasuk daerah Sumatera Selatan ya. Tapi tetap ingat, kita ini memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meski berbeda-beda tetapi tetap satu jua karena kita satu Indonesia. Oke. Nah, ini buat tugas individu, silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Kalian identifikasi suku bangsa yang kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu dan suku bangsa yang ada di wilayah tempat tinggalmu. Nanti minggu depan dikumpul, jangan lupa dikerjakan. Oke. Baiklah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Silakan ketua kelas pimpin doa pulangnya, oke? Amin. Oke, sekarang duduk yang rapi. Duduk yang rapi, pakaiannya dibenerin dulu kalau ada yang masih berantakan, karena kita kalau pulang harus rapi, oke? Oke, pembelajaran hari ini tutup sampai di sini ya. Bila ada salah kata ibu mohon maaf, pada Allah ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Bye bye.